Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja ya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kali ini kita akan belajar tentang manajemen user dan grup. Oke, manajemen user dan grup ya. Nah, gunanya untuk apa sih manajemen user dan grup ini? Nanti di sini kita akan bisa mengatur akses kepada file-file yang atau direktori yang ada di Linux server kita, ya. Oke, jadi langsung saja nanti akan ada user, ya. User itu ada dua macam. Yang pertama ada user biasa, ya, user biasa atau regular user, ya. Nah ini dia tidak bisa membuat perubahan pada sistem, ya. Kemudian ada super user atau sebut dengan root, ya. Nah ini dia bisa membuat perubahan pada sistem, ya. Kalau di Windows namanya administrator. Oke, bedanya apa? Bedanya nanti di shell-nya. Kalau user biasa itu akan ada lambangnya $. Kalau root lambangnya pagar, ya. Nah, untuk melakukan fungsi-fungsi administrasi sistem dari user biasa itu kita bisa menggunakan perintah sudo super user do, kemudian perintahnya apa, gitu ya. Nah, ini untuk perintah-perintah yang berhubungan dengan sistem. Kemudian user ini akan disimpan di file itu ada di lokasi etc/passwd, ya. Nanti kita akan lihat filenya di sana. Oke. Isinya apa di etc/passwd itu? Nah, isinya seperti ini, ya. Ada usernya, ada user ID-nya, grup ID dan sebagainya. Oke, kita langsung saja, ya. Kita akan coba. Oke, ya. Ini adalah Linux server kita yang kemarin, ya. Login dulu. Salah. Oke, kita sudah login ya ke server kita. Oke, oh ya, mohon maaf ini jamnya masih belum dikalibrasi ya. Ini masih UTC. Kita kan Indonesia untuk Jawa Timur UTC +7 ya. Tapi nggak ada masalah. Nah, di sini kita bisa lihat W ya. Ini untuk melihat user siapa yang aktif saat ini dan apa yang terakhir dilakukan di bagian world ya. Oke. Kemudian who juga sama ya. Johan Erika dari TTY1 ya, teletype itu ini artinya si user Johan Erika ini langsung mengakses ke server ya, langsung masuk ke server ya. Nanti kalau menggunakan remote nanti ada PTS ya. Sudo terminal. Oke, kemudian who am I? Itu ada user kita sendiri ya, atau user sama ini, outputnya sama. Oke, nah sekarang kita akan mencoba untuk membuat user ya. Perintahnya adalah add user, misalnya Markona. Oke ya. Nah, ini ada keterangannya di sini. Hanya root yang bisa menambahkan user ya. Nah, jadi kita tambahkan di depan tadi perintahnya apa? Sudo add user Markona. Ya, kita masukkan password kita. Nah, user tambahkan Markona, kemudian kita masukkan passwordnya Markona. Yes, oke, sudah jadi ya. Sekarang kita tes apakah user Markona ini benar-benar sudah jadi. Ya, nah, ini saya menggunakan tools namanya Putih ya. Ini di Windows ada, di Linux ada, di Mac ada ya. Kalau di Linux saya nggak pakai ini sih. Oke, ini untuk remote ya. Jadi kita harus tahu dulu server kita itu IP address-nya berapa. Perintahnya IP A ya. Nah, itu di sana muncul 192.168.10.171. Ini IP address dari server saya. Server Anda kemungkinan besar akan berbeda IP address-nya ya. Jadi untuk mengetahuinya perintahnya IP spasi A gitu ya. Oke.
Nah, kita coba Marcona. Oh ya, kalau pertama kali Anda terhubung ya menggunakan apa namanya? Remote terminal ya, putih ini nanti akan ada konfirmasi untuk menyimpan apa namanya? Sertifikat ya, di yes aja nanti. Pilih yes aja ya. Nah, oke. Sekarang saya sudah login sebagai Marcona. Kalau saya ketik W, nah di sini ada 2 user yang aktif sekarang ya, Johan Erika dan Marcona. Oke, ya. Nah, untuk Marcona dia loginnya menggunakan PTS ya, pseudo terminal. Jadi artinya dia login menggunakan remote. Gitu. Kalau yang Johan Erika, TTY, teletype, dia login langsung ke server. Ya, itu bedanya. Ada tanggalnya, jamnya, dan IP address-nya. Nah, IP address di situ itu yang muncul adalah IP address dari router. Ya, bukan IP address dari device yang digunakan. Oke, ya. Ini untuk user. Nanti Anda bisa coba untuk manipulasi user di sini ya, untuk merubah password, kemudian menghapus user. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu tentang grup. Ya, grup itu untuk menyimpan beberapa user, ya, beberapa user di grup yang sama. Ya, oke. Sekarang saya akan menambahkan add group, misalnya dosen. Oke ya, sekali lagi hanya root. Ya. Kalau Anda nggak mau berkali-kali pesan muncul pesan seperti ini, Anda bisa merubah menjadi mode root. Perintahnya adalah sudo sub. Ya, perhatikan di sana sel saya menjadi pagar ya, pagar bukan lagi dolar. Artinya saya sekarang menjadi root. Apapun saya lakukan itu akan dilakukan atas nama user root, bukan lagi user Johan Erika. Ya. Jadi sekarang saya bisa add group, misalnya dosen. Oke, ya. Nah, di mana melihatnya ini? Melihatnya ada di etc group. Nah, di sana ada grup dosen ya. Oh iya, tadi belum dilihat ya yang usernya. etc passwd. Nah, itu ada Marcona. Ya. Oke, ya. Sekarang saya akan masukkan Marcona ke dalam grupnya dosen. Perintahnya adalah user modify add strip add ke grup dosen untuk grup Marcona. Untuk user Marcona. Sekarang kalau kita lihat di isinya etc group, nah itu ada user Marcona apa namanya di dalam grup dosen. Ya, oke. Nah ini semua untuk apa sih sebenarnya? Nah ini semua untuk manajemen user file dan directory. Ya. Oke. Sekarang saya akan coba buat ya add nano aja dah. Nano file baru. Ya. Ini file baru yang dibuat oleh root. Kalau sudah selesai, Ctrl X. Nah, oke, perhatikan di sana dia ada tulisannya RWRR ya. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya ada di sini. Ya, nah ada di sini maksudnya. Oke, jadi D di depan itu untuk menandakan dia folder atau file, directory atau file. Kalau depannya ada D-nya berarti dia directory. Kalau depan nggak ada D-nya, strip, jadi dia file. Ya. Kemudian RW strip yang pertama, ya itu kalau full isinya RWX. Kalau full isinya RWX, RWX itu read, write, dan execute untuk user. Ya, jadi RWX yang pertama itu untuk user ini. Kemudian RWX yang kedua itu untuk group, dan RWX yang ketiga untuk other, selain user tersebut atau user yang ada di grup tersebut, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba ubah file baru ini untuk menjadi grupnya dosen. Jadi nanti yang bisa ngedit ini hanya yang ada di grup dosen, ya. Chown, saya ubah grupnya aja, chown titik 2 dosen untuk file baru, ya. Oke. Sekarang file baru ada di grupnya dosen, ya.
Nah, saya kembali ke mode user saya sendiri, Johan. Ya. Nah, sekarang saya mau melihat isinya file baru. Ya. Add file baru. Bisa. Saya mau merubah nano file baru, tidak bisa. Ya, unwritable tulisannya. Karena file ini hanya bisa diubah oleh yang membuat, yaitu root, read write-nya untuk root, dan grup dosen hanya bisa read saja. Jadi si Marcona sekarang harusnya bisa read. Mana si Marcona tadi? Marcona. Oke. Oh ya, sekarang saya akan pindah ke home-nya Johan dulu. Nah, ini sekarang saya mau lihat dalamnya file baru. Bisa read ya. Kalau mau write, nano file baru. Tidak bisa. Unwritable ya. Karena untuk grup dosen itu hanya read saja aksesnya yang ini. Nah, sekarang kita akan memberikan akses write ke dalam file baru ini. Dan untuk selain usernya root atau yang ada di grup dosen tidak boleh melihat isinya. Bagaimana caranya? Nah, itu kita menggunakan perintah namanya chmod. Ya. Change modify. Nah, ini seperti ini perintahnya. Chmod, kemudian untuk ownernya, pemilik filenya itu aksesnya apa, grupnya aksesnya apa, dan other-nya selain owner dan user yang ada di grup itu, dia boleh ngapain aja. Nah, ini pakai angka. Angka ini ada artinya. Ya. Artinya apa? Kalau satu itu dia execute. Execute itu kalau di Windows file exe. Ya. Kalau di Linux itu nanti kalau kita pakai shell script, nah itu dia harus di set X execute. Karena kalau nggak di set execute, dia nggak bisa dijalankan. Kemudian kalau 2 itu W, kalau 3 itu write dan execute. Ya, 2 plus 1 ya. Kalau read-nya sendiri itu 4. Kalau 5 berarti read dan execute. Kalau 6 read dan write. Kalau 7 read, write, dan execute. Ya, oke. Tadi kita ingin user root bisa read to write, user yang ada di grup dosen bisa read to write, dan selainnya itu tidak boleh membaca. Apalagi menulis, pasti nggak boleh. Ya. Nah, maka perintahnya adalah chmod read write untuk user root 6. Ya. Kemudian read write untuk grupnya, grup dosen 6, dan yang lain nggak boleh melihat 0. Chmod 660 untuk file baru. Oke, kalau ini saya enter pasti nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena dia bukan sudo ya, bukan root. Oke. Nanti kita tambahkan sudo di depannya. Sudo chmod 660 file baru ya. Ini kalau saya enter nggak bisa juga. Nggak bisa kan? Kenapa? Karena Marcona tidak berada pada anggota dari grup sudo tadi. Gitu. Marcona grupnya dosen, bukan sudo. Jadi dia nggak bisa melakukan perubahan pada sistem. Oke, jadi sekarang kita merubahnya langsung dari servernya ya. Sudo, kemudian chmod 666 file baru. Nah, ini bisa kalau dari sini. Kan? Sorry kok 666. 660. 660 file baru. Oke ya. Sekarang untuk usernya dia sendiri root bisa read write, untuk grupnya bisa read write, dan selain itu nggak bisa read, apalagi write ya. Nah, sekarang kita tes nih sekarang. Ya. Jadi sekarang ini Marcona harusnya bisa write. Nano file baru. Ya. Oh, permission denied. Oh ya, sorry. Ini harus exit dulu. Exit dulu karena tadi ada apa namanya? Kita pindahkan dia ke grupnya si dosen tadi. Berapa tadi IP-nya ya? IP-nya adalah IP A. 192.168.10.171. Marcona.
Oke, jadi setelah ada perubahan pada user itu dia harus logout dulu, kemudian dia login lagi, gitu ya. Sekarang kita pindah ke direktorinya Johan, home Johan Erika. Nah itu file barunya ya. Sekarang saya nano file baru. Nah bisa nih. Ini edit yang dibuat oleh Markona. Oke, file baru, tuh kan bisa ya. Karena Markona dia ada di grup dosen dan dia memiliki akses write. Nah sekarang selain itu nggak bisa baca ya. Nah ini di server ini kan saya pakai usernya Johan ya. Add file baru. No, permission denied. Nggak bisa baca ya. Jadi selain yang ada di grup dosen atau selain root usernya itu nggak boleh ngapa-ngapain. Gitu ya, permission denied. Oke. Bagaimana sampai sini? Bisa paham ya? Ya, memang agak ribet karena ini saling terkait. Jadi Anda basic untuk apa namanya? Operasi file juga harus paham dulu, baru sekarang kita manage filenya oleh user itu ya. Nah, untuk melakukan penghapusan user, Anda bisa menggunakan perintah ini. Userdel bisa userdel, username-nya siapa ya? Userdel, coba ya. Sudo userdel Markona. Ini nggak bisa. Karena Markona sedang online. Loh, kan dia sedang login, jadi nggak bisa dihapus ya. Nah, seperti itu. Untuk menghapuskan grup juga perintahnya seperti ini. Seperti ini. Grup del, nama grupnya. Untuk mengeluarkan dari grup, perintahnya gpasswd strip d, ya, delete maksudnya, nama grupnya, kemudian usernya apa. Ya, kita coba ya. Sekarang Markona saya keluarkan dari dosen. Sekarang kan Markona masih ada di dosen. Nah, itu ya. etc group. Nah, itu ya. Ada Markona di dosen. Sekarang Markona saya keluarkan. Sudo gpasswd strip d dosen Markona. Kebalik. Markona dari dosen. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kan di dosen udah nggak ada Markonanya. Nah, sekarang kalau ada perubahan, dia harus logout dulu ya. Di exit dulu. Kemudian kita masuk lagi. A 192.168.10.171. Markona. Oke. Sekarang kita ke home directory-nya Johan. Nah, sekarang kita coba nano file baru. Nah, kan nggak boleh permission denied karena Markona sudah bukan lagi anggota dari grup dosen. Nah, seperti itu. Begitupun dengan direktori juga sama ya. Cuman kalau direktori, kalau Anda mau merubah direktori plus isinya, perintahnya chmod strip R-nya besar, rekursif ya. Kalau mau sama isinya. Kalau mau direktorinya saja, ini nggak usah. Tuh, ya. Oke, saya coba nih. Sudo chmod 660 ini direktori. Sekarang RW aja. Nah, sekarang kalau di sini saya mau ls ini direktori, ya nggak boleh. Nggak boleh melihat isinya ini direktori. Kenapa? Karena sekarang si Markona itu bukan lagi anggotanya si Johan Erika. Ini grupnya Johan Erika ya. Jadi yang bisa melihat ini hanya Johan Erika. Kebetulan kosong. Oke, saya isi deh. Sudo cp biodata ke ini direktori. Sudo. Oke.
Ya, karena saya hanya bisa apa namanya write aja ya. ls ini directory. Cannot access, permission denied. Ya, jadi saya pun nggak boleh melihat, gitu ya. Ini direktori itu isinya apa? ls ini direktori. Oh, nggak boleh melihat. Oke. Untuk menghapus direktori, perintahnya rubdel. Ya. Nah, baik, demikian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami meskipun agak berbelit ya, karena Anda harus paham dulu tentang manajemen filenya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.